Dia menyatakan bahwa peacekeeping is not a soldier's job, but only soldiers can do it. Nah, jadi ada kekhususan tugas di sana, tidak purely militer, tapi hanya tentara yang bisa menggantikan tugas-tugas itu. Pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan upacara pemberangkatan Satgas TNI kontingen Garuda Unifil tahun anggaran 2025. Tadi sudah diambil oleh Bapak Panglima TNI langsung untuk memberangkatkan kontingen ini. Ini sebagai bagian keikutsertaan Indonesia dalam melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian dunia sesuai mandat United Nations Security Council Resolution 2749 tahun 2024. Kemudian yang berangkat ini terdiri Yon Mekanis, ya, kontingen Garuda 23S Unifil sebanyak 850 orang nanti, dan satgasnya Kolonel Gunung sebagai dan satgas Yon Mekanis. Kemudian ada satgas FHQSU, jadi pengamanan headquarter nanti Kolonel Alan, ya, sebanyak 155 orang. Kemudian ada satgas Military Police Unit kontingen Garuda 25Q Unifil sebanyak 40 orang. Ada satgas MCOU 30O Unifil sebanyak 18 orang. Satgas CIMIC itu Civil Military Coordination kontingen Garuda 31O Unifil sebanyak 7 orang. Dan Satgas Hospital TNI kontingen Garuda 29P Unifil sebanyak 9 orang, serta Mil Staff Sektor East nanti ada Kolonel Ahmad sebagai Deputi Sektor East, ya. Deputi Sektor East itu nanti tempatnya terpisah dari kontingen Garuda sendiri, dia ada di Sektor East bersama dengan Komandan Sektor nanti di Marjayun, ya. Kemudian setelah para pasukan ini tadi sudah melaksanakan namanya pre-deployment training atau latihan persiapan sebelum melaksanakan tugas misi di tempat tugas sesuai dengan misi yang diberikan kepadanya sebagai pasukan perdamaian PBB. Artinya Satgas Unifil atau Satgas Pasukan Perdamaian yang kita kirimkan ke Lebanon ini kan sudah berlangsung sejak tahun 2006, 23A sampai hari ini 23S. Ya, sudah sekian kontingen 2006 sampai 2025, artinya sudah 19 kontingen yang pernah dikirim ke sana dari Indonesia. Artinya tugasnya tidak berubah dari 2006 sampai 2025 ini. Kita melaksanakan mandat atau chapter yang sudah memang diberikan kepada Unifil. Tugasnya untuk apa? Sebagai misalnya sebagai pasukan perdamaian menjaga agar tidak terjadi lintas batas dari Lebanon ke Israel, misalnya tidak ada insiden-insiden pelanggaran batas dan sebagainya. Seperti lah kira-kira tugas nanti pasukan ini di sana, gitu ya. Kenapa kita mengirimkan pasukan TNI sebagai tugas perdamaian di sana? Kalau kita melihat quotingnya dari Dag Hammarskjöld itu Sekretaris Jenderal PBB yang kedua, dia menyatakan bahwa peacekeeping is not a soldier's job, but only soldiers can do it. Nah, jadi ada kekhususan tugas di sana, tidak purely militer, tapi hanya tentara yang bisa menggantikan tugas-tugas itu. Nanti kenapa tentara yang dikirim, Mas? Gitu. Untuk menjawab itu ya, kenapa pasukan TNI yang dikirim ke sana. Kemudian menjawab pertanyaan dari Mbak Putu, jadi gini, propaganda atau istilahnya tipu muslihat itu sudah acap kali sering disampaikan oleh KKB. Seperti yang kemarin misalnya dia bilang bahwa saya bisa mau bilang bahwa harus ada pengosongan karena kita sudah akan perang bla 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 gitu. Itu sifatnya intimidasi kepada masyarakat sehingga masyarakat ragu untuk kerja, ragu untuk beraktivitas, tidak mau ke kebun dan sebagainya, gitu ya. Termasuk yang 11 orang ini diklaim sebagai tentara. Tentara itu tercatat namanya, terregister namanya. Hari ini tidak ada satupun prajurit TNI atau Polri yang gugur di sana. Artinya apa? Artinya itulah hoax yang disampaikan oleh pihak KKB supaya dia lepas dari tuntutan hak asasi manusia bahwa dia melakukan kekejian, kebiadaban dengan membunuh masyarakat yang bercoba jadi perulang. Nah, gitu ya. Jadi itu yang acap kali dilakukan oleh pihak KKB selama ini. Gitu. Dia berpura bahwa itu militer. Kenapa dia bilang itu militer? Supaya dia terlepas dari tuduhan bahwa dia sebagai pelanggar hak asasi manusia. Makanya dia sampaikan itu paling gampang itu tentara katanya. Itu sama kejadiannya dengan penganiayaan dan pembunuhan terhadap guru dan nakes yang lalu. Dia bilang kan gitu kan, wah itu tentara, intel TNI blah. Faktanya apa? Memang dia guru, memang dia nakes gitu ya. Tapi dibilang bahwa itu adalah tentara. Nah itu supaya dia tidak dituduh dunia internasional bahwa dia adalah pelanggar hak asasi manusia. Itu Mbak Putu kira-kira.